أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyal hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga dengan kenikmatan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mencicipi daripada banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat akal, kita gunakan nikmat tersebut untuk kita berpikir akan keluasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat penglihatan, kita gunakan penglihatan kita untuk melihat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pemimpin agung kita, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyal hadirin wal hadirat, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Faqir untuk membaca kitab pembahasan tentang kitab Fathul Gharibul Mujib ala Tadhhibit Taghrib wa Tarhib, buah karya daripada Syekh Yahya Aman dan disyarahkan oleh Fadilatul Habib As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala, nafa'anallah bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima fid dharaini amin. Yang mana perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kitab ini menjelaskan tentang anjuran, larangan, bahkan dorongan tentang ini anjuran agar kita selalu semangat, larangan agar kita menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam kitab ini akan dijelaskan bagaimana keutamaan seorang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anjuran untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini ma'asyal hadirin wal hadirat, yarhamni wa yarhamkumullah. Di dalam bab yang pertama, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala, Syekh Yahya Aman radhiyallahu an, beliau menjelaskan di dalam bab yang pertama, memulai di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarihu rahimahullah ta'ala, nafa'anallah bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima wa bi ulumi masyaikhina fid dharaini amin. At-taghribu fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allimi. Di dalam bab yang pertama ini, mu'alif memulai daripada kitab beliau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita perlu ketahui semua daripada ulama ini menganjurkan, dan Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW agar kita memulai daripada perkara kita, mulailah dengan ucapan atau permulaan dengan yang baik-baik. Ini beliau mengajarkan kepada kita ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengetahui bahwasanya keistimewaan daripada Bismillahirrahmanirrahim sangat besar ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui keistimewaan daripada Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya saja Nabi Muhammad menganjurkan, tapi sudah dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Segala ibadah, segala perbuatan apabila diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan mendapatkan keistimewaan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Segala perbuatan, segala amal tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan rugi. Perbuatan akan sampai namun tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hidup ingin mencari keberkahan. Kita hidup ingin mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah indahnya kalau seandainya setiap perbuatan kita awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau keluar rumah, kita ucapkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim agar hidup kita, makannya kita, minumnya kita, kemudian keluarnya kita dari rumah, hidup kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan kita yang kita masukkan ke dalam mulut akan menjadi keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam bab yang pertama, beliau As-Sayyid Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baraja Asy-Syaikh Yahya Aman, beliau menjelaskan bab yang pertama, anjuran at-taghrib fi talabil ilmi wa ta'limihi. Anjuran untuk kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu wa ta'limihi, mengajarkan daripada ilmu tersebut, dan akan dijelaskan juga tentang keutamaan daripada seseorang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu, serta orang yang menuntut ilmu. Kita mengetahui ma'asyiral hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah, bahwasanya dikatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Ini perlu kita jadikan pegangan. Kita pegangan kun aliman. Jadilah engkau orang yang alim, orang yang berilmu. Karena segala sesuatu kalau tidak diawali dengan ilmu, maka tidak akan bisa. Sebagaimana di dalam kitab dijelaskan bahwasanya di dalam kitab Zubat dijelaskan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Dan setiap amal dilakukan dengan tanpa ilmu, a'maluhu mardudah, amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuqbal, tidak akan diterima. Nah, jadi kalau kita perlu sesuatu, maka kun aliman, jadilah kita orang yang alim, jadilah orang yang mengetahui daripada sesuatu yang akan kita lakukan. Kita pengen belajar, harus kita belajar. Kita pengen membuat makanan, ingin membuat daripada makanan roti. Misalkan kita pengen membuat roti, harus tahu kita ilmu tentang roti. Kita ingin membuat daripada makanan nasi goreng dan selainnya. Kita pengen membuat, kalau kita tidak tahu tentang ilmu tersebut, maka percuma. Kita ingin membuat nasi, tidak tahu kita tentang ilmu membuat nasi, maka nasi tersebut kemungkinan jadi bubur, kemungkinan akan menjadi kering. Karena kita tidak tahu tentang ilmu membuat nasi. Kita ingin belajar, kita ingin membuat roti, tidak tahu tentang ilmu roti tersebut, maka belum tahu jadi atau tidak roti tersebut. Jadi yang pertama kun aliman. Kita hidup harus menjadi orang yang alim, harus menjadi orang yang berilmu, agar hidup kita menjadi orang yang bermanfaat. Segala sesuatu harus diawali dengan ilmu. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita tidak tahu ilmunya, maka percuma. Kemudian au muta'aliman. Kalau seandainya kita menjadi orang yang alim, kita tidak bisa menjadi orang yang alim, hendaklah kita muta'aliman, mencari ilmu. Ilmu kita belum dapat, kita rajin, harus semangat untuk mencari ilmu tersebut. Au mustami'an, menjadi orang pendengar. Tidak bisa kita menjadi orang yang alim, tidak bisa kita menjadi orang penuntut ilmu. Sekarang banyak kita, di kalangan kita, di daerah-daerah kita banyak ulama-ulama yang siap mengajarkan daripada kita untuk menuntut ilmu. Kita bisa siap menuntut ilmu, kita akan bisa siap menjadi orang yang alim. Kalau tidak bisa, kita gunakan au mustami'an. Sekarang kita mengetahui bahwasanya berapa hebatnya sistem yang kita sekarang, sistem digital. Kita tidak mampu untuk datang menuntut ilmu, kita gunakan pendengaran kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk kita pendengaran ini menghasilkan kita bisa menjadi orang yang berilmu. Kita gunakan di dalam setiap saat, dalam waktu luang kita gunakan untuk mendengarkan daripada kajian-kajian yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au muhibban. Kalau kita tidak mampu untuk menjadi orang yang alim, untuk menjadi orang yang menuntut ilmu, tidak mampu menjadikan pendengar terhadap diri kita mendengarkan daripada majelis ilmu, jadilah kita menjadi orang yang mencintai daripada orang-orang yang sebelumnya.
mencintai orang yang alim, mencintai orang yang menuntut ilmu, mencintai orang yang mendengarkan daripada majelis ta'lim dan lain sebagainya. Karena berapa banyak orang yang cinta, orang yang senang dengan majelis ta'lim, dia pun akan mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk mendengarkan daripada majelis ta'lim, mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan keistimewaan yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, yang mana beliau bersabda kepada sahabatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menjelaskan, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau sebentar di dalam majelis ilmu, yang mana engkau duduk tidak memegang pena, engkau tidak mencatat ilmu, walaupun kau tidak mencatat satu huruf pun, khairun laka min itqil alfi raqabah. Ini akan lebih baik, akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau memerdekakan 1000 daripada hamba sahaya. Wa nazaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau melihat daripada mukanya orang yang alim, melihat muka orang alim ini lebih baik daripada engkau bersedekah. Engkau bersedekah kuda, yang mana kuda tadi kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa salamuka 'alal alim khairun laka min ibadati alfi sana. Dan engkau menemui daripada orang yang alim, kau duduk bersama orang yang alim, ini akan mendapatkan kau keistimewaan sebagaimana engkau beribadah sebanyak alfi sana, 1000 tahun engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Inilah sekelumit daripada keistimewaan agar kita menuntut ilmu, agar kita belajar tentang ilmu, dan banyak lagi daripada keistimewaan yang akan dijelaskan oleh Syekh Yahya Aman tentang keistimewaan seseorang yang menuntut ilmu dan anjuran daripada orang yang menuntut ilmu. Maka tidak rugi kalau seandainya kita hidup di dunia ini, kalau kita senantiasa rajin untuk menuntut ilmu, kita amalkan ilmu tersebut, maka tidak rugi. Namun yang rugi, alangkah ruginya kalau seandainya kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur yang panjang, namun kita duduk dengan orang yang baik, tidak kita manfaatkan umur yang panjang, kesehatan kita tidak kita gunakan untuk mendapatkan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat rugi dan sangat disayangkan. Masyaallah hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Mungkin hanya ini dulu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.